diwajibkan oleh Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah, maka kedudukan kita lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup kita cuma menurutkan nafsu, maka derajat kita, kedudukan kita lebih rendah daripada hewan ternak ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu mari, waktu yang Allah berikan kepada kita sangatlah singkat. Kalau umpama ulama mengibaratkan waktu kehidupan kita berjalan dari alam arwah sampai alam akhirat itu seperti waktu sholat. Waktu subuh, waktu kita berada di alam arwah, masih berbentuk ruh. Waktu zuhur, itu sudah kita pindah ke alam rahim. Waktu asar, nah ini nah, waktu kita berada di kehidupan dunia. Bingung ada asar. Waktunya singkat. Tak tahu-tahu maghrib. Apalagi yang namanya maghrib itu adalah alam kubur. Kematian itu tiba-tiba. Ya, kematian itu tidak nunggu nak sakit. Kematian itu tidak nunggu kita nak tua. Nah, jadi oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesehatan, masih kita ada waktu, mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti yang kita lakukan pada siang hari ini, agar mudah-mudahan waktu kita menjadi barokah, ini manfaat dan penuh keberkahan, sehingga menjadi sebab kita akan dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada beberapa syarat kalau kita pengen meninggal husnul khotimah. Kan tadi salah satu cara supaya kita meninggal khotimah dijelaskan sebelum pembacaan rotib. Salah satunya dengan kita selalu baca zikir rotibul hadat ini, baik itu waktu maghrib maupun waktu isya. Nah, itu kita dawamkan. Itu ada kekuatan kita untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk menjauhi keburukan, sehingga nantinya di akhir kehidupan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dalam hadis dijelaskan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW, kalau kita pengen wafat dalam keadaan husnul khotimah, malah dijamin oleh Nabi wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan dikumpulkan dengan Nabi di padang mahsyar. Dan kaget yang ketiga, dia bakal minum haud, telaga yang memang Allah siapkan untuk khusus Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya yang pertama, wong yang nuntut ilmu benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dalam mempelajari ilmu itu takut sama Allah. Sebab digambarkan oleh Nabi, di akhir zaman ini akan muncul ulama-ulama su. Dia gunakan ilmu dia cuma untuk mencari keuntungan semata. Yang lebih Nabi takutkan dibanding Dajjal. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, oleh karena itu siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, benar-benar dia belajar semata-mata untuk menyempurnakan amalnya, dan dia dalam rangkaian takut kepada Allah, karena apapun yang dia pelajari, yang dia sampaikan akan kelak diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ilmu itu akan menghantarkan dia dijamin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi mohon maaf, kita ini kan Islamnya Islam keturunan Bapak Ibu. Cak mano ibadah ya tentu kita harus belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, yang mana baca ibadah kita nak sempurna. Ayo Ustaz, pacaran Tuhan. Iya benar, memang bisulah Tuhan yang nilainya. Tapi Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa syariatnya. Jadi sudah sempurna syariatnya Nabi ini. Syariatnya Allah sudah sempurna dan dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak baca, kita nak baca-baca. Apalagi nak nurut kendak kita. Ya, nurut nafsu kita tidak bisa. Karena sudah ada aturan yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, mari kita berupaya semaksimal mungkin didasari ilmu, agar ibadah itu nyampe kepada tujuan yang kita inginkan, yang Allah inginkan. Seperti sholat. Sholatnya kan, sholat yang kita lakukan tujuannya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi kita koreksi diri kita. Kenapa kok kita sudah sholat masih macam ini? Kita sudah sholat kok masih macam itu? Berarti ada masalah dalam sholat kita. Mari kita benahi. Sibukkan di sisa umur kita untuk memperhatikan kekurangan kita.
Karena kekurangan kita kayak itu urusan kita dengan Allah. Sedangkan kekurangan wong itu urusan wong tersebut dengan Allah Subhanahu. Nah jadi kadang-kadang tidak. Kalau kurang wong tahu dia. Iya, teko kredit wong lagi tahu. Nah ini yang kadang-kadang kalau jadi masalah ini. Ya memang kadang-kadang memang lemah Ustaz mulut ini. Nah itulah kita harus banyak-banyak cepat astagfirullah. Stop lah. Ya. Nah jadi inilah perlunya ilmu yang dapat dari membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang juga menjadi penyebab kita akan dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita akan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah di padang mahsyar, minum dari telaga khutnya beliau. Kita senantiasa memperbanyak doa yang berkaitannya dengan husnul khotimah. Silakan doanya apa be, atau yang biasa galat umum dikarang oleh ulama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, atau Allahumma tim lana ya Allah bi husnil khotimah, atau mendak bisa dengan bahasa kita boleh banyak-banyak meminta, karena yang namanya doa itu nurus samawati wal ardh, dapat menembus 7 lapis langit kekuatan doa itu. La yaruddul qadar ila doa, malah tidak bergeser takdir Allah kecuali dengan doa. Hebatnya doa ini. Jadi jangan bosan berdoa. Lihat aktivitas Rasulullah dalam setiap keadaan tidak pernah putus dengan doa. Nah mari kita biasakan berdoa, memohon kepada Allah. Jangan kita hanya bangga dengan amal kita saat ini.